Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Habib Abdurrahman Al-Habsyi sudah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah. Lalu bagaimana ya pemirsa jika seseorang selalu diberikan kenikmatan tetapi justru kenikmatan itulah yang membuat dirinya jauh dari Allah. Maka dari itu pada segmen 2 ini Ustazah Kotrunada akan menjelaskan kepada kita yakni dengan subtema hati-hati dengan istidraj. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang sudah ada di hadapan kita. Yang terhormat guru kita Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, juga guru kita yang mulia Al-Ustadz Azhari Nasution. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Sofyan alhamdulillah, Kak Fahda juga alhamdulillah yang mendampingi kita pada siang hari ini, para alim ulama, para asatizat, para pimpinan-pimpinan majelis, para dewan guru, jamaah semuanya, jamaah dari Masjid Al-Bushra di Kompleks As-Suryaniyah Islamic Center Cimuning Mustika Jaya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya selalu mendapatkan jutaan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bu? Bapak sehat Pak? Ibu? Hatinya enak hatinya, kakinya enak kakinya. Alhamdulillah. Insya Allah yang hatinya belum enak pulang dari sini jadi enak. Juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, insya Allah silaturahim kita pada siang hari ini penuh dengan kebaikan. Kalau membahas tentang ujian, biasanya kebanyakan orang memahami ujian itu adalah sesuatu yang gak enak. Sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak orang memahami ujian tuh kayak begitu. Pokoknya yang gak enak itu udah pasti ujian. Padahal belum tentu. Ternyata ada ujian yaitu pada kenikmatan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sering memandang atau melihat bahkan mengucapkan, ya Allah itu orang kayaknya gak pernah sholat tapi duitnya banyak banget. Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah bilang begitu? Mana Bu orangnya, mana? Kayaknya kalau yang begitu suka merhatiin orang nih kayaknya nih. Kadang-kadang kita juga berpikir, ya Allah kayaknya puasa Ramadan juga bolong-bolong. Bermaksiat tapi kenapa usahanya maju? Kayaknya tuh hidupnya happy-happy aja. Ini yang sedang kita bahas dan ini yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya wahai sahabat, apabila engkau melihat ada sebahagian manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan apa yang ia kehendaki sementara dia lalai kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Nih istidraj ini harus kita pahamin nih. Selama seseorang mendapatkan kenikmatan dan orang tersebut lari dari Allah, maka ini yang dikhawatirkan masuk ke dalam kategori istidraj. Naudzubillah min dzalik. Ibu, Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am
bahwasannya aku memberi rizki kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang mungkin masih lalai kepadaku. Selama dia lalai kepadaku, selama dia menjauhi aku, padahal aku sudah berikan rizki kepada mereka, hati-hati. Khawatirnya Allah akan berikan ujian yang lebih berat, Allah akan hilangkan semua kenikmatannya secara tiba-tiba. Kemudian dia langsung berputus asa, dia langsung bingung, kok tiba-tiba banget harta diambil, duit diambil, rezeki hilang. Nah ini yang hati-hati, putus asa, kebingungan karena sekonyong-konyong setiba-tibanya Allah langsung mengambil semua kenikmatan yang ia miliki. Dia anggap kenikmatan itu adalah karunia dari Allah, padahal kenikmatan itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati karena memang kebanyakannya kalau sedang diuji itu udah pasti biasanya orang itu lebih sering ingat kepada Allah. Kalau lagi diuji, coba saya mau tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak di sini. Kalau lagi sholat, lamaan mana, khusyuan mana, lagi senang atau lagi mendapatkan ujian? Banyakan mana, khusyuan mana kalau lagi sholat, ketika kita senang, duit lagi banyak, atau memang kita lagi nggak punya duit? Jadi kalau nggak punya duit, sholatnya lebih khusyuk. Tuh. Karena memang Allah memberikan kesempatan. Allah itu memang senang kepada hamba-hamba yang meratap. Artinya meminta, berdoa kepada Allah. Nih kepada Allah, mintanya kepada Allah. Jadi kalau kita lagi diuji biasanya kan sholatnya lebih khusyuk, doanya juga lebih, doanya lebih panjang, sholatnya diiringi dengan air mata. Allah senang tuh yang begitu. Dan biasanya kita insya Allah kalau lagi diuji banyak yang ingat sama Allah. Tapi hati-hati. Ketika kenikmatan itu datang kepada kita dan sementara kita lalai, naudzubillah kita jauh dari Allah. Seperti yang Habibana tadi sampaikan, semua rizki, semua apa yang terjadi di muka bumi ini, semua yang memberikan hanyalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa, ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk tetap kita bersandarkan hati kita kepada Allah, jangan jauhin Allah. Lagi dapat nikmat harus double lagi rasa bersyukurnya kepada Allah dan juga beribadahnya kepada Allah. Jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali itu mengartikan istidraj itu maknanya penundaan. Artinya penundaan membiarkan. Membiarkan dia menikmati semua rizki, menikmati semua kenyamanan, keindahan, duit yang begitu banyak. Ini yang bahaya nih, kalau dibiarkan, tidak ada peringatan dari Allah, dibiarkan kita lalai dengan urusan-urusan dunia, lalai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yang dikhawatirkan penundaan itu, pembiaran itu dikhawatirkan nanti Allah akan hilangkan semuanya secara tiba-tiba. Naudzubillah. Jadi caranya Bu, dua. Yang pertama, coba kita ukur keimanan dalam hati kita. Kalau kita bermaksiat, kalau kita melakukan dosa jauh dari Allah, adakah gelisah dalam hati kita? Kalau gelisah, insya Allah jadikanlah itu rem kita untuk selalu dekat kepada Allah. Dan yang kedua, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan Allah, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah itu sebagai karunia yang besar buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Qatrun Nada Syatiri yang telah memberikan kita bagaimana ujian ataupun ketika kita mendapati istidraj. Hati-hati. Namun bersyukurlah pemirsa, ketika tadi ditanyakan justru bersyukur ketika kita mendapatkan musibah atau kesedihan. Disitulah kita justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hati-hati ketika kita mendapat istidraj atau ujian kenikmatan itu. Justru itulah teguran dari Allah yang paling dahsyat. Nah, lantas bagaimanakah kita ketika kita menghadapi ujian kenikmatan, bagaimanakah kita mengatasinya atau menghadapinya? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.